wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-14. Al-hadis ar-rabi'u asyar an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalitul hashiyah. Fadrakuhu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan fanadhartu ila safhati atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiyatul burdi min shiddati jabdatihi thumma qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika thumma amara lahu bi'ata'in. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya dulu pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memakai kain burdah, yakni selendang dari Najran, yang mana sangat kasar, ghalidul hasyiyah. Ya. Maka hal itu dipegang oleh seorang Arabi, orang Arab Badui, kemudian ditarik selendang beliau dengan tarikan yang kencang. Maka saya lihat pada pundak beliau ketika itu ya, ada bekas ya, goresan ataupun luka yang mana ditarik burdahnya oleh orang Arab tersebut. Ya, karena sangat kerasnya penarikannya, maka ada bekas ya, goresan pada pundak beliau. Orang tadi mengatakan, wahai Muhammad, ya, perintahkanlah untukku dari harta Allah yang ada pada dirimu. Ya, maksudnya berikan hartamu kepadaku. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada orang tadi dan tertawa dan diperintahkan supaya dia diberi sedekah. Dari hadis ini bisa kita pahami bersama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dikasari ya, oleh orang yang jahil, beliau tidaklah melakukan ya, pembalasan. Bahkan beliau malah memberikan senyuman kepada, bahkan di sini disebutkan tertawa. Dhahika itu tertawa. Ya. Qauluhu kuntu amsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ucapan beliau, saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masyihi ma'asyabi as-saghir wal khadim. Ya. Betapa tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berjalan bersama para pemuda yang dan anak-anak kecil, demikian pula dengan siapa? Al-Khadim, dengan pembantu. Tidak membedakan mana itu orang kaya atau tidak. Ya. Wa qalu wa alaihi burdun najraniyun ghalitul hasyiyah zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taraffuhi fil libas. Di sini ada bentuk kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau meninggalkan apa? At-tarafuh fil libas ya, megah-megahan dalam pakaian. Beliau hanya mengambil Najrani di sini, selendang dari Najran yang mana disebutkan di sini ya. Jadi al-burdu naw'un min ath-thiyab ma'ruf ya, termasuk dari pakaian yang diketahui ya. Di Najran ini nisbahnya kepada Najran, yaitu tempat yang terletak di antara Hijaz dan Syam dan Yaman. Ya, kasar di situ apanya? Burdahnya. Baik. Maka beliau menggunakan pakaian yang bentuknya ataupun sifatnya kasar di sini, tidak halus. Inayatu sahabati radhiyallahu ta'ala anhum binaqli akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaqiqiha wa jaliliha fi akhbaril adab wa kaifa fi akhbaril ahkam. Di sini ada bentuk perhatian para sahabat, di mana mereka menukil khabar-khabar yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail dan
di sini ada bentuk adab-adab yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang detail, yang kecil saja dinukil oleh para sahabat, apalagi tentang hukum-hukum yang besar tentunya penukilannya itu lebih tandas dan lebih jelas. Fadrakuhu Arabiyun fajabadu biridai jabdatan syadidatan fanadabtu ila safhati atiqi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asarat biha hasyatun bil hudi min shiddati jabdatihi. Di sini ada faedah tautinu du'atil khair anfusahum ala tahammuli taba'in nas. Fadzalika min asbabi qabuli da'watihim. Hendaknya seorang dai kepada kebaikan itu bisa menempatkan diri mereka ketika harus menanggung kekasaran tabiat sebagian manusia, dan ini termasuk dari sebab diterimanya dakwah mereka. Bukan dai-nya yang kasar, tetapi ketika ada orang yang kasar dari kalangan manusia, hendaknya kita berlapang dada. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, tentunya lebih lapang dada daripada yang lainnya. Fihi dhammu man kariha ayunada as-shakhs bismihi al-alam duna mura'ati fi halil munadi. Ada celaan sebenarnya di sini tentang apa? Dibencinya seorang itu menyeru, memanggil seorang lain itu yang mana dia memiliki kedudukan dengan namanya. Misalnya di sini yang Nabi dipanggil dengan nama Muhammad, ini sebenarnya tidak beradab. Kita saja kalau ada seorang ustadz, itu kalau kita langsung manggil namanya itu tidak beradab. Harusnya dipanggil ustadz. Kita panggil Pak Presiden itu misalnya, Jokowi, gitu kan nggak mungkin. Harusnya dia panggilan dengan Pak Presiden mesti. Ini bentuk penghormatan harusnya demikian. Tetapi tentunya hal ini dilihat juga orangnya yang memanggil itu siapa. Besar apapun seorang itu kalau dipanggil ibunya namanya, namanya mesti dipanggil oleh ibunya. Adapun di sini orang Arabi ini memang diketahui sebagian orang Arabi itu memang kasarnya, ada bentuk-bentuk kekasaran dari sifat perilaku mereka. Maka di sini tidaklah menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang yang beliau tetap mulia di hadapan para sahabat yang lainnya. Baik, faltafata ilaihi, beliau menoleh. Kemudian di sini disebutkan faedahnya, ketika Nabi menoleh malah tertawa dan diperintahkan untuk diberi sesuatu, anna ala da'il khair ayyahrisa ala naf'is sa'il. Dan seorang pengajak penyeru kepada kebaikan itu bersemangat untuk memberikan manfaat kepada orang yang meminta, walaupun orang yang meminta itu melakukan kejelekan kepadanya. Baik, ini beberapa faedah mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.